Shalom. Ada sukacita sore hari ini? Sepertinya hanya Mas Agung yang suaranya kenceng. Ada sukacita hari ini? Amin, puji Tuhan. Sore hari ini kita bisa berkumpul karena berkat Tuhan. Dan itu luar biasa buat kita karena Tuhan berikan kesehatan bagi kita. Tuhan sempatkan waktu kita untuk kita bisa hadir dalam ibadah sore ini. Sebelum kita awali ibadah kita, mungkin kita akan berikan salam bagi teman-teman kita, kanan kiri kita. Kita katakan pada teman-teman kita, Jesus love you. Ino dan Hosea berikan salam buat kakak-kakaknya sebentar. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Mari kita masuk ke dalam ibadah kita. Kita bersaat teduh sejenak untuk memusatkan pikiran kita, hati kita untuk menghampiri tahtanya. Baik bagi kita, senantiasa menyertai kita. Mari kita sembah Dia, ku nyanyi haleluya. Kita hampiri tahtanya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini.
kami Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Ini kami menyembah-Mu, anak-anak-Mu yang merindukan Engkau. Sucikan hati kami, kuduskan hati kami, dan layakkanlah kami untuk menyembah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Berkati teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam perjalanan. Biarlah Tuhan lindungi dan sertai hingga tiba tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Berkati pula ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Biarlah segala sesuatu adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya masih mau menanyakan, apakah ada sukacita sore hari ini? Mari kita berdiri, kita pujikan sukacita kita. Ku diberi kuasa. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita sembah Dia dengan kuasa yang telah kita terima dari Raja kita. Ku diberi kuasa. masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Masih tetap berdiri, kita akan memuji dengan-Mu Tuhan. Tetap bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kita sembah Dia.
tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dibantu oleh Mary. Kita akan memujikan sekali lagi denganmu Tuhan setelah doa persembahan. Mari teman-teman kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini ya Bapa, biarlah suci dan kudus di hadapan-Mu. Dan Tuhan juga berkati pekerjaan kami, sekolah kami, dan kuliah kami, apapun yang kami lakukan. Berkati juga untuk tangan yang mengelolanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Sambil persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan denganmu Tuhan. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji dengan penuhkanlah bejanaku, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Kita rasakan indahnya hadirat-Nya. Kita hampiri tahtanya. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk
bersama-sama firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanamu dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haus akan firman-Mu. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk bisa beribadah. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami semua. Kesempatan Tuhan bagi kami, anak-anak muda dan anak-anak yang berjiwa muda yang penuh semangat luar biasa. Engkau memberikan kepada kami Tuhan waktu-waktu yang indah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami rindu belajar firman Tuhan. Tolong ya Tuhan supaya Engkau urapi firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan amin. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara gimana kabarnya, capek? Lelah? Apakah saudara lelah? Sudah ya, sudah tidur ya. Pak Benyamin ini masih muda ya ternyata ya. Ntar saya ngomong gini nanti minggu depan nggak datang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu kerinduan ya, ada satu kerinduan suatu saat kita nanti akan ada ibadah sore. Ibadah sore dengan model seperti ini ya, yang akan kita lakukan untuk mengakomodir ya orang-orang yang suka beribadah dengan model-model seperti ini. Saya yakin kita semua ada dari antara kita yang suka dengan model ibadah seperti ini, supaya di antara kita tidak pergi ke tempat-tempat yang lain, karena di gereja ini juga menyediakan. Dan pasti saya akan mencari tim untuk koordinir ini semuanya untuk tahun depan. Nanti persekutuan PKMB akan dilakukan hari Sabtu sebulan sekali, tetapi lebih cenderung kepada fellowship, mau acara game kayak, mau acara apa, yang penting kita ada wadah untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Saudara, kalau sampai saat ini belum sempurna kita mengadakan ibadah seperti ini, tetapi dalam hati saya yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang sudah ikut ambil bagian mendukung pelayanan ini dengan sepenuh hati. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Namanya menabur, namanya merintis, ya seperti ini. Tetapi yang penting dari semuanya itu adalah sebuah ketekunan. Terus lakukan, pasti satu saat ada banyak yang mengikuti. Kita terus konsisten melakukan ini kecuali nanti bulan Desember, karena bulan Desember kita fokus, semua kegiatan difokuskan untuk Natalan. Jadi untuk bulan Desember, untuk ibadah PKMB kita tiadakan dulu karena kita akan fokus untuk Natalan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini berjudul 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Kau sahabatku, Amsal 17 ayat 17. Tunjuk kanan kiri kita. Tenane, yang benar. Tenan. Buktinya apa? Iya, benar. Apakah saudara betul-betul punya sahabat? Serius?
Atau 200? Tahu artinya sahabat? Besti, bahasa besti itu apa sih sebenarnya? Saya malah nggak tahu nih, bener-bener nih. Best friend. Tapi khusus cewek ya, bukan? Oh sama juga, cowok juga. Ya ampun, jadulnya saya ya. masih gitu terus. Apakah saudara betul-betul punya sahabat, punya teman? Sahabat ya, bukan teman, beda ya. Apa bedanya sahabat dengan teman? Nanti itu saya yang bahas Mbak Mary duluan. Saya yang nyampaikan itu ya. Kok langsung bener sih? Harusnya kan salah-salah dulu ya. 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 Betulkah kita punya seorang sahabat? Bener enggak? Coba kita batin, coba kita renungkan, coba kita pikirkan, apakah saya punya sahabat? Punya teman yang betul-betul ada bersama-sama dengan saya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita jadi orang yang sukses, misalkan jadi YouTuber yang sukses. Ada yang punya cita-cita dari YouTuber? Sudah enggak model ya? Ada? Enggak ada. Kalau kita jadi artis yang sukses, atau salah satu di antara saudara jadi artis yang sukses, Dika misalkan, tiba-tiba jadi artis yang sukses. Mungkin yang selama ini biasa-biasa aja di gereja yang enggak ada yang nyapa begitu ya. Udah biarin mau datang mau enggak, biarin saja gitu. Misalkan ya, kalau pulang duluan sana, cepat-cepat. Gitu. Tetapi begitu Dika jadi artis, ya, langsung ternama, namanya terkenal. Saudara, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan terjadi dengan Dika ini? Pasti saudara-saudara, kalau Dika yang selama ini, maaf ya, yang keren, yang ganteng, yang biasa-biasa aja di sini ya, misalkan nggak dianggap atau bagaimana gitu. Tetapi begitu dia jadi artis, pasti orang banyak yang apa? Apa? Minta tanda tangan. Belum aja udah sombongnya nggak karuan nih. belum aja, udah gitu ya pikirannya, bener-bener jadi artis loh. Pasti ada banyak yang minta tanda tangan. Dari antara kita, pasti ada banyak yang ngaku-ngaku saudara. Loh itu saudaraku loh, itu temanku loh. Loh dulu pernah segereja loh. Loh dulu pernah di gereja itu ya duduk bareng saya loh. Bareng-bareng loh. Kalau kita sukses, kita jadi artis yang sukses, kita jadi orang yang sukses, saudara-saudara, adalah satu hal yang biasa. Terjadi apa, saudara? Banyak orang yang mau mendekat kepada kita. Banyak orang yang mau dekat dengan kita, dengan saudara. Ngaku-ngaku saudara, ngaku-ngaku teman, ngaku-ngaku. Bahkan dikerumuni banyak orang. Senang bersahabat, senang berteman, senang bergaul dengan orang yang terkenal. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, saya ingin bertanya, apakah orang-orang yang bersama-sama dengan dia itu sahabat? Pada saat saudara sukses, saudara diberkati Tuhan, saudara punya uang banyak, dan saudara dikerumuni banyak orang ingin bersama kita, saya ingin sampaikan, saya ingin tanya, apakah orang-orang yang bersama-sama dengan saudara pada waktu sukses itu adalah sahabat kita? Kenapa demikian? Kalau duitnya hilang, kabur lagi.
dia tidak jadi teman kita. Kalau sudah artisnya udah jeblok lagi, ya mungkin kalau seorang YouTuber subscribernya lagi down lagi, pasti dia akan ikut-ikutan meninggalkan. Apalagi kalau orang-orang semua sudah mau mencaci-caci dia, mencaci maki dia, gak mau ambil resiko untuk berteman dengan dia. Itu yang terjadi, saudara. Ada banyak teman, ada banyak orang mengerumuni kita. Tetapi saudara, saya ingin sampaikan di sini bahwa belum tentu mereka adalah sahabat kita. Ada banyak orang di samping kita, belum tentu mereka itu adalah sahabat kita. Karena mereka hanya datang pada waktu sukses. Mereka datang hanya pada waktu kita jadi artis terkenal. Mereka datang mungkin punya kepentingan-kepentingan, punya keinginan, punya motivasi yang salah, punya maksud yang salah. Saudara, siapa yang mau jadi sahabat? Saudara, saya ingin memutar lagu yang tadi pagi saya putar tapi dalam versi yang berbeda. Ini ya. Siapa yang mau jadi sahabat untuk orang-orang seperti ini? Di luar sana ada banyak orang-orang yang seperti ini, yang membutuhkan bukan hanya seorang teman, tetapi seorang sahabat. Hidup mereka nggak ada bahagianya sama sekali. Hidup mereka penuh dengan kesepian, kesunyian, jauh dari kemewahan, jauh dari normal bahkan. Dan mungkin dianggap sebagai sampah bagi masyarakat. Mereka disingkirkan, di mana-mana dipandang sebelah mata, tidak diperlukan, bahkan kalau ada, mereka diusir, ditelantarkan, dibuang, jangankan dianggap.
Ada banyak orang-orang seperti ini dan memerlukan saudara dan saya untuk menjadi sahabat buat mereka. Saudara-saudara, kalau menjadi sahabat orang yang sukses, yang hebat, yang terkenal, itu gampang sekali. Tetapi untuk menjadi teman pada saat kita mengalami salah satu dari mereka, rasa-rasanya adalah sebuah perjuangan yang berat. Dan banyak yang menghindari mereka. Pernahkah saudara merasakan situasi yang seperti ini? Pernahkah saudara berada dalam situasi di mana kita seperti mereka? Terpuruk, gak ada teman, dihindari orang. Keberadaan kita, kalau bisa ya jangan adalah. Ada, nggak ada masalah. Betul-betul disingkirkan, saudara-saudara. Pernah kita mengalami seperti itu? Pernahkah saudara dalam lingkungan pertemanan saudara, di sekolah, tempat kerjaan? Kalau di gereja jangan ya. Di gereja jangan sampai terjadi seperti itu, karena Tuhan cinta semua orang, mengasihi semua orang. Pernahkah kita mengalami seperti itu, saudara? Dan justru saudara-saudara, orang yang datang pada saat kita sedang membutuhkan, kita sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja, itulah saringan, filter bahwa dia itu adalah sahabat kita. Oleh karena itu firman Tuhan berkata di sini, sahabat itu 1, 2, 3, sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Sahabat itu menjadi saudara dalam kesukaran. Ada satu cerita, saudara-saudara, cerita seorang yang sedang mencari pasangan hidup. Karena dia itu adalah orang yang kaya raya, gantengnya nggak karu-karuan, kayak artis Korea ya. Kalau Korea ganteng nggak atau cakep ya? Cakepnya nggak karu-karuan, kaya, raya, ganteng, cakep, pesta pora, maunya kalau mati masuk surga. Karena dia mempunyai keadaan yang seperti itu, maka banyak cewek-cewek yang naksir sama dia. Banyak cewek-cewek yang mendekati dia. Aku ingin jadi kekasihmu, aku ingin jadi pacarmu, aku ingin jadi istrimu. Wah, banyak sekali yang ngomong gitu sama dia. Satu ketika dia kebingungan. Siapa yang sebenarnya betul-betul tulus mencintai saya, mencintaiku apa adanya. Akhirnya dia punya trik, punya cara. Dia akan mengundang semua cewek-cewek untuk sayembara menjadi calon istrinya. Sayembara mencari pendamping hidup, mencari istri. Ya, seorang artis yang gantengnya nggak karuan, kaya raya, terkenal, mencari istri. Maka semua cewek-cewek di seantero negeri itu mendaftarkan diri. Datanglah dia, semua cewek-cewek tersebut diundang. Lalu dia pura-pura, saudara-saudara, terima telepon ketika sedang berbicara seperti ini.
mungkin ini ceritanya sudah umum ya. Dia pura-pura terima telepon dari orang bahwa hartanya habis. Dan saat itu juga dia jatuh miskin. Ketika ia atau semua orang mendengar, semua cewek-cewek yang datang tadi mendengar teleponnya dia bahwa dia sedang jatuh miskin, dia sekarang sudah enggak punya apa-apa, dia sekarang sudah enggak punya mobil, dia sekarang sudah enggak punya apapun juga, rumahnya juga enggak ada, semuanya enggak ada, enggak punya, tinggal dirinya sendiri yang ada di situ pada saat itu. Maka semua cewek-cewek tadi meninggalkan. Satu persatu pulang sampai tinggal tersisa satu. Satu orang yang duduk diem, pendiam di barisan yang enggak terlalu belakang tetapi juga tidak ada di depan. Lalu dia berkata, oh ini cinta sejatiku. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Cowok yang ganteng tadi, yang pura-pura miskin tadi, pura-pura jatuh miskin tadi mendekati si cewek tadi. Aduh, puji Tuhan, lega, ternyata masih ada cinta sejati. Tetapi ketika ia bertanya kepada si cewek tadi, kok kamu enggak pulang? Berarti aku menemukan cinta sejati. Engkau adalah cinta sejatiku. Cewek ini diam aja, menunduk sambil nangis. Kira-kira kenapa? Coba tebak. Kenapa? Dia itu enggak punya ongkos untuk pulang. Jadi enggak ada, ternyata emang enggak ada cinta sejati. Karena dia nangisnya, ya ini cerita-cerita saya yang bikin saya kok, ya enggak apa-apa ya. Ternyata memang enggak ada cinta yang sejati. Udah terlanjur nangis ya. Ya, dia pikir, wah lah ini kalau yang saya mau jadi suami jatuh miskin, ya saya pulang dari mana duitnya gitu dia. Nah, sorry ya, sorry sudah membawa saudara dan saya kasih song. Bapak dan Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan apa di sini? Orang yang datang pada saat-saat kita sukses, pada saat-saat kita hebat, pada saat kita terkenal, itu belum tentu mereka adalah sahabat kita. Tetapi justru orang-orang yang mau menerima saudara dalam keadaan apapun, setiap waktu, dalam kesukaran, saudara, dialah apa? Sahabat kita. Saudara sekarang bisa lihat, saudara bisa memilah-milah. Orang-orang yang datang pada saat kita senang itu siapa? Tetapi orang-orang yang datang pada saat saudara betul-betul membutuhkan itu siapa? Firman Tuhan katakan apa? Sahabat itu menaruh kasih. Setiap waktu, tidak hanya pas kita enak, tetapi pas kita juga sedang sakit, pas kita sedang susah, pas kita sedang membutuhkan pertolongan, dialah sahabat kita. Dan kalau mau jadi sahabat, saudara-saudara, kalau kita mau jadi sahabat orang, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, janganlah datang kepada orang tersebut hanya pada saat dia sedang senang saja. Tetapi datanglah pada saat orang tersebut sedang dalam keadaan susah, sedang membutuhkan teman, sedang membutuhkan dorongan, sedang membutuhkan pertolongan, datanglah.
Itu sahabat. Jangan datang hanya pada saat diundang makan. Yuk kita makan-makan yuk. Okeh tunggale itu banyak temennya kalau model-model seperti. Ayo makan-makan. Tetapi giliran pas dimintain tolong, pas sedang susah-susahnya, ketika di calling aja, wah aku ada perlu nih, wah aku hari ini nggak bisa, wah kebetulan temanku ada mau ngajak, wah kebetulan ada aja alasannya. Intinya dia bukan sahabat. Saudara bisa memilah-milah itu, mana yang sahabat, mana yang tidak. Dan saudara juga tidak, sebagai orang percaya kita tidak diizinkan Tuhan untuk menjadi teman yang seperti itu. Tetapi kita diizinkan Tuhan, diminta Tuhan untuk menjadi sahabat bagi yang lainnya. Maka dari itu pertanyaan yang semula, sekarang apakah saudara mempunyai sahabat? Punya? Punya ya? Puji Tuhan. Haleluya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan ya. Kalau punya sahabat, puji Tuhan. Dalam suka maupun duka. Apa yang dikasih seorang sahabat? Dia naruh apa saudara? Naruh kasih. Bukan naruh apa? Bom. Bukan naruh apa? Bukan naruh racun. Bukan naruh pujian saja. Kamu hebat ya. Kamu hebat, ayo terus. Padahal sedang menuju apa? Jurang maut. Padahal sedang menuju kehancuran. Lalu dia menjadi tinggi hati, dan tinggi hati. Padahal firman Tuhan katakan, tinggi hati mendahului kehancuran. Tinggi hati berjalan dulu. Sebelum kehancuran siapa yang jalan duluan? Di sini tinggi hati. Hati-hati kalau kita sudah mulai sombong, hati-hati kalau kita sudah mulai memegahkan diri, karena di belakangnya itu ada apa, saudara? Kehancuran, kejatuhan. Padahal jalannya menuju kejatuhan, tetapi seorang sahabat tidak mengingatkan. Meskipun kelihatannya menaruh pujian, hebat, tetapi dalam hati, mati kau sebentar lagi. Jatuh kau, gulung-gulung kamu, berdarah-darah kau sebentar lagi. Itu seorang sahabat. Itu bukan sahabat. Tapi seorang sahabat apa? Pasti akan mengingatkan. Dia tidak mesti mengasih pujian, memberi pujian. Tetapi dia memberi peringatan, memberikan teguran. Itu sahabat. Kalau temannya lagi jatuh, berbuat dosa, berbuat salah, seorang sahabat wajib apa? Mengingatkan, tetapi mengingatkan dengan apa? Kasih. Tetapi kalau kita justru memuji, udah, memang manis, pujian itu enak, saudara. Kalau ditelan oleh jiwa kita ini, saudara, makanan bagi jiwa kita, itu dipuji. Ya, kalau kita secara jasmani makan yang manis enak kan? Makan manis, minum yang manis enak tuh, seker. Itu jasmani kita. Tetapi jiwa kita minumnya apa? Pujian, senangnya, kalau dipuji itu senangnya. Merasa dipuji, merasa dihargai, merasa. Terus aja, nanti itu akan bikin kita jatuh. Dan jatuhnya itu sakit. Dan di saat itu kita bisa lihat, baru menyadari, pada saat kita jatuh terpuruk, siapa yang tertawa dan siapa yang menangis bersama kita. Ingat-ingat aja saudara-saudara. Siapa yang menangis bersama dengan saudara, meskipun nggak bisa apa-apa, kadang-kadang nggak bisa nolong apa-apa ya. Cuman bisa ya menemani, diem. Tetapi ya dia itu sahabatmu. Apa yang kalau dia punya ya dikasihkan. Apa yang dimilikinya kalau bisa nolong engkau, ya dikasih, diberikan. Itu seorang sahabat.
Kalau nggak bisa ya diem aja, menemani, menangis bersama. Paling nggak ada rasa empati. Bukan malah apa yang terjadi. Seorang sahabat ketawa-ketawa, syukurin, puji Tuhan malah begitu ya. Haleluya. Itu sahabat, apa itu namanya? Ya, ada banyak sahabat-sahabat palsu. Seorang sahabat, saudara-saudaraku sekalian, bukan menaruh racun, bukan hanya menaruh pujian, bukan hanya menaruh celaan dan lain sebagainya, tetapi seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu untuk kita, untuk saudara, untuk orang yang dikasihinya. Jadilah sahabat bagi sesama kita. Gak usah jauh-jauh, yang di luar tadi hanya sebuah contoh bahwa banyak orang yang tidak mau jadi sahabat mereka. Untuk orang-orang yang terpinggirkan seperti itu. Gak usah jauh-jauh lah ya. Di gereja ini, saudara-saudara, membutuhkan sahabat. Kanan kiri saudara butuh sahabat. Saudara tahu apa yang digumulkan Pak Wisnu? Hah? Harus berdoa. Berdoa supaya Roh Kudus memberitahu apa yang sedang Bapak rasakan. Sukacita luar biasa. Saudara tahu apa yang digumulkan Mas Abed? Mas Abed di sini punya teman, sahabat? Teman, baru teman ya, belum sahabat di sini. Mungkin tempat lain ada ya. Baru kenal suaminya. Udah lama juga loh. Cuman nggak ada yang berani deketin Mas Abed. Ya. Kenapa ya? Udah baik-baik aja ya, drummer loh ya. Kurang apanya coba? Ada yang tahu yang dirasakan Mas Agung? Sedih kan bikin status tadi soalnya. Jadi tahu semua dong. Berarti sahabat semua. Orang yang tertawa-tawa ketika Mas Agung sedih, sahabat enggak? Udah tahu sedih malah ketawa-ketawa. Ada yang tahu masalahnya Catherine? Apa? Eh? Oh, enggak ada libur ya. Aduh. Saya mau bilang sama rumah sakitnya, sabar ya rumah sakit. Di tempat di mana dia kerja. Bukan Mbak Catherine-nya. Berkat Tuhan Mbak Catherine. Ya, tapi puji Tuhan kalau hari ini bisa datang ke tempat ini. Ada yang tahu masalahnya Monik? Mungkin ketawa-ketawa, kita semua melihat orang-orang yang datang ke sini ke gereja ketawa-ketawa, senyum-senyum, lebar. Tapi siapa yang tahu? Hatinya menangis. Pulang dari gereja ini menangis. Dan yang tahu itu saudara, satu, sahabat sejati kita siapa? Yesus. Dan yang kedua adalah sahabat kita yang beneran. Sahabat manusia. Seorang sahabat pasti tahu sahabatnya sedang berduka, sedang sedih, sedang senang. Dan seorang sahabat, saudara-saudara, pasti apa yang dilakukan? Dia akan menaruh kasih setiap waktu dan dia akan menjadi saudara dalam kesukaran. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sekali lagi 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami belajar firman Tuhan untuk kami menjadi sahabat bagi teman-teman kami yang ada di sini. Kami tidak tahu Tuhan, di balik senyum dan tawa mereka,
ada tersimpan banyak kekelaman, banyak duka, banyak masalah, banyak persoalan. Dan mereka pandai sekali menyembunyikan dukanya itu di balik mata mereka. Tersimpan rapi. Tetapi setelah ini, setelah tersenyum lebar bertemu dengan kami, mereka pulang seorang diri, berada di pojok ruangan, menangis, kesepian dalam kesendirian, merasakan kepedihan dan tidak mempunyai satu orang pun yang bisa diajak berbagi cerita. Ada beban-beban yang tidak bisa mereka katakan. Sebab itu, tolong Tuhan, berikanlah kami seorang sahabat, minimal satu Tuhan dalam hidup kami, yang menjadi teman curahan hati kami. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah kami juga supaya mau menjadi sahabat, membangun satu hubungan yang tulus ikhlas, tanpa motivasi, tanpa mencari kepentingan diri sendiri, yang kasih yang seperti Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu. Mari kita berdiri bersama. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari kita sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih oh Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan sekali lagi dengan syukur kepada Tuhan. Oh Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Iya Tuhan, terima kasih atas waktu yang indah, firman yang Kau berikan.
Biarlah kami menjadi sahabat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami pulang dengan kesegaran rohani, jiwa yang semangat, jiwa yang letih, lesu dan beban berat diberikan kelegaan. Dan biarkanlah Tuhan, kami pulang berdamai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kau berkati Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, percaya Engkau tidak tinggal diam lihat setiap pergumulan kami. Ada yang letih, ada yang lesu, berbeban berat, ada yang sakit, ada yang mengalami persoalan-persoalan yang tidak bisa dikatakan. Bapak tolonglah supaya Engkau melawat mereka, lawat hatinya. Biarkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa darah-Mu yang kudus menjamah mereka semua. Dan diberikan satu kelegaan dan diberikan satu jawaban yang indah. Bukan tidak mungkin Tuhan, pergumulan-pergumulan yang selama ini kami doakan dijawab oleh Tuhan dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya jika kami datang kepada Tuhan, di situ ada gerakan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap hati, setiap tangan-tangan yang menengadah ke atas, menyambut iman, menyambut berkat, menyambut kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Kau lihat itu Tuhan dan gandeng tangan mereka, jangkau mereka, jamah hatinya, jamah jiwanya, jamah hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baik, minta waktunya sebentar dari teman-teman karena ada yang mau disampaikan oleh Mas Agung ya Mas ya. Dipersilahkan. Salam saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita sudah melaksanakan ibadah PKMB sore ini. Sebenarnya bulan ini adalah koordinator saya. Saya mau bikin acara yang sebenarnya beda gitu ya. Cuman karena satu lain hal jadi kita cuman ibadah biasa. Sebenarnya kita mau ada acara konsep yang lain nanti mungkin tahun depan ya Pak ya. Jadi biar karena kan Desember kita udah close.